Oke, kita akan meresume apa yang pernah kita pelajari, kemudian praktekkan. Kenapa saya membuat resume ini? Agar Anda dapat merefresh kembali, ya, mengingat kembali pelajaran yang pernah kita sampaikan selama lebih 4 jam, bahkan sampai 6 jam, bahkan sampai 12 jam. Nah, apabila Anda mungkin karena waktu yang terbatas, ya, mungkin belajarnya hanya 4 jam, ya, dari seharusnya lebih dari 6 jam, Anda memang mungkin agak sulit untuk mengikuti beberapa bagian karena mungkin Anda tidak belajar. Tapi yang di atas 6 jam itu pasti sudah belajar tentang beberapa hal yang saya sampaikan ini, cuman mungkin belum ngeh kalau orang Jawa bilang, ya, belum begitu paham. Nah, sekarang saya mencoba memahamkannya lagi. Pertama, Anda membuat persiapan fisik dulu sebelum Anda membaca. Persiapan fisik itu diantaranya adalah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam membaca. Anda masih ingat apa kebiasaan yang salah itu? Ya, Anda sudah mulai menghilangkan kebiasaan untuk subvokalisasi, ya, membaca dengan memperdengarkan suara. Ya, hilangkan dulu itu. Yang kedua adalah lips reading, bibirnya, ya, bergerak-gerak sehingga akan mengganggu konsentrasi Anda karena kecepatan pikiran melebihi dari kecepatan bibir Anda, apalagi suara Anda. Kemudian Anda harus sudah mulai menghilangkan kebiasaan melirik kata dari kiri ke kanan, termasuk menggelengkan kepala dari kiri dan ke kanan. Dan menghilangkan kebiasaan membaca dengan menunjuk kata demi kata. Kemudian Anda harus sudah menghilangkan kebiasaan regresi, mengulang-ulang kembali apa yang telah Anda baca. Kemudian ergonomi. Ergonomi adalah ketika Anda membaca, posisi duduk harus tegak, posisi pencahayaan harus terang, dan tempat membaca harus di tempatnya, jangan di tempat tidur. Oke, selanjutnya kalau Anda sudah bisa menghilangkan semua kebiasaan buruk dalam membaca, selanjutnya persiapan psikis. Ini untuk yang latihan, gunakan jam, ya. Tapi kalau untuk Anda yang membaca tanpa latihan, artinya tidak untuk latihan, tidak untuk dilaporkan, maka Anda abaikan tentang jam. Tapi bagi Anda yang akan dihitung, ya, kecepatan membacanya, silakan Anda mencatat Anda membaca mulai jam berapa, menit ke berapa, ini penting, ya, dicatat. Kemudian mulai, ya. Nah, oke, bagi Anda yang sedang latihan atau Anda yang tidak sedang latihan tapi ingin mempraktekkan langsung membaca ini, pertama ingat Anda berdoa dulu. Doa yang benar adalah bukan sekedar ritual, tapi doa yang Anda yakini masuk dalam bawah sadar Anda. Ya, katakan bahwa, ya Tuhan yang maha mengetahui, apapun yang saya baca hari ini, dari buku ini, akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar saya, dan disimpan selamanya di sana. Dan kapanpun saya membutuhkan, saya dapat mengaksesnya. Amin. Ya, ini bukan mantra, jadi Anda boleh saja menggunakan kata-kata sendiri. Intinya, dengan membaca, Anda memasukkan informasi ke dalam bawah sadar Anda, dan disimpan di sana, dan bisa dikeluarkan kapanpun Anda membutuhkan. Paham, ya? Oke, sekarang pegang bukunya, ya. Kemudian, jadi buku tadi sebetulnya waktu doa sudah dipegang, ya. Anda bayangkan buku ini adalah teman Anda, guru Anda, yang akan memberikan ilmu pengetahuan kepada Anda. Katakan pada buku itu, saya bisa. Apapun yang ada dalam buku ini, apapun informasi yang ada dalam buku ini, pengetahuan yang ada dalam buku ini akan masuk ke dalam bawah sadar saya. Dan saya akan mampu memanggil kamu kapanpun saya butuhkan. Lalu sambil divisualisasikan bahwa dari buku yang Anda pegang tadi keluar cahaya kuning ke emas, seperti cahaya mentari pagi. Inilah cahaya ilmu pengetahuan. Bayangkan cahaya ilmu pengetahuan tadi menyinari kepala Anda dan masuk ke dalam otak Anda atau pikiran bawah sadar Anda.
Pengulangan-pengulangan dan visualisasi ini akan membantu Anda memahami buku ini. Hilangkan blok mental, penjara pikiran yang mengatakan saya tidak bisa, buku ini tebal sekali, saya tidak mampu. Hilangkan kata-kata itu dan balik menjadi saya mampu. Buku ini sekalipun tebal, mampu saya baca dan saya ingat sampai kapanpun. Informasi yang di dalamnya mampu saya panggil kapanpun saya perlukan. Nah, keyakinan itu penting. Kemudian lakukan baca sekelebat. Apa baca sekelebat? Adalah membaca dengan photo reading. Sudahkah Anda berlatih tentang photo reading? Latihlah dimanapun Anda berada, dimanapun Anda ada waktu. Tugas Anda hanya mengebat-ngebitkan buku, membalik buku secepat mungkin. Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, kemudian dibalik dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Terus-menerus begitu sambil Anda niatkan, apapun yang ada dalam buku ini akan masuk dalam pikiran Anda. Latihlah dulu fotografi reading ini, rajin-rajinlah berlatih. Sangat mungkin Anda tidak akan bisa menyebutkan apa isi buku ketika Anda selesai melakukan photo reading atau metode chunking ini. Jangan khawatir, karena di Amerika, di Cina pun demikian. Tapi, jangan lupa, pikiran kita luar biasa. Dia dapat dipanggil kapanpun kita perlu. 100% apapun yang Anda baca dengan metode chunking atau fotografi reading ini masuk dalam pikiran Anda. Yang penting satu, Anda memahami cara kerja otak Anda dan retina mata Anda. Ada sel batang, ada sel kerucut. Ingat bahwa dalam foto reading Anda melihat seolah-olah bagian buku terlipat, niatkan, kemudian barulah dibolak-balik ya. Kemudian afirmasi pembukanya, jangan lupa dibaca. Pada saat membaca bunyinya begini. Selama saya membaca SSSRA, sesra gitu aja ya. Konsentrasi saya semakin tinggi, saya semakin rileks, semua informasi saat saya membaca sesra masuk dalam memori jangka panjang saya dan diproses oleh pikiran bawah sadar saya. Kapanpun dan dimanapun saya membutuhkan informasi dalam materi ini, pikiran dan tubuh saya akan berkomunikasi kepada saya untuk mencapai tujuan saya. Nah, ini afirmasinya ya. Anda boleh dengan bahasa sendiri, boleh dengan menggunakan kata-kata ini. Tapi ini bukan mantra sekali lagi ya. Oke. Kemudian barulah Anda membalik-balik buku tersebut. Lihat dengan mata dan dengarkan dengan telinga. Sambil Anda katakan berulang-ulang bahwa apapun yang saya baca ini, apapun yang saya baca dengan sekelebat ini akan masuk dalam bawah sadar saya. Semakin cepat, ya. Niatkan semuanya masuk ke bawah sadar Anda. Dan setelah selesai, kira-kira beberapa menit ya, misalnya 3 menit, 5 menit ya, Anda katakan, memori saya telah menyerap semua informasi yang saya butuhkan dan memprosesnya. Kapanpun dan dimanapun saya membutuhkan informasi dari buku ini, tubuh dan pikiran saya akan berkomunikasi kepada saya. Tentunya buku yang Anda baca sudah Anda seleksi ya, bahwa buku itu adalah buku yang penting menurut Anda. Buku yang mendesak dibaca menurut Anda. Buku yang relevan dibaca menurut Anda. Jangan asal buku. Jangan hanya karena ingin, tapi karena butuh. Ya, tanya dulu, apakah buku ini saya inginkan atau saya butuhkan? Kalau saya inginkan begitu banyak buku yang Anda inginkan, tapi kalau buku yang dibutuhkan, tidak semua buku Anda butuhkan saat ini. Ya, ingat saat ini. Bisa jadi buku itu Anda butuhkan tapi tidak sekarang. Ya, misalnya TikTok marketing misalnya. Anda belum ingin ya untuk melakukan TikTok marketing. Anda lebih membutuhkan buku tentang bagaimana caranya orang-orang jenius belajar misalnya. Nah, karena Anda siswa, Anda ingin bisa belajar dengan benar, ya itulah buku yang paling penting buat Anda, ya. Kemudian lakukanlah teknik membaca scanning. Anda tahu ya, teknik scanning adalah teknik membaca biasa, tidak usah baca cepat dulu, mulai dari judul. Tanya apakah buku ini penting buat Anda? Apakah mendesak untuk dibaca? Apakah relevan dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini? Ketika Anda mau ujian, atau Anda ingin menjadi pelajar teladan, mana buku yang lebih penting? Apakah buku cara
orang jenius belajar atau buku desain grafis? Tentu saja ya, bagaimana cara belajar orang jenius. Tanyakan dulu, apakah buku ini Anda butuhkan atau Anda inginkan? Buku yang Anda inginkan pasti banyak, tapi buku yang Anda butuhkan pada hari ini tentunya hanya tertentu. Ingat ya, hari ini. Saya mungkin butuh buku bagaimana caranya menghilangkan virus di dalam HP saya. Tapi saat ini, saya lebih penting membaca bagaimana saya bisa menghasilkan uang dari TikTok marketing. Ya, saya bisa memilah kan mana buku yang saya inginkan dan mana buku yang saya butuhkan. Oke, selanjutnya bacalah sinopsis buku itu. Baca biasa, jangan baca cepat. Ya, yang penting dari baca cepat ini di dalam baca sinopsis adalah baca kelompok kata, ya supaya Anda mudah menyerap dan memahami buku yang sedang Anda baca. Apa intisari dari sinopsis tersebut? Kemudian lihatlah biografi penulisnya. Kemudian pengantar. Setelah itu cek daftar isinya. Kemudian mulailah membaca daftar isi. Mulai dari bab. Anda baca babnya dulu ya. Subbabnya jangan dibaca dulu. Ketika membaca bab 1, bayangkan dengan koridor judul buku ya. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis sehubungan dengan judul tadi ya. Pahami judulnya tanpa membuka halaman bab itu. Jadi masih dalam daftar isi. Kemudian prediksilah kira-kira apa yang mau dituliskan oleh si penulis. Kemudian Anda coba bab 2. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan penulis? Ya, Anda ajak dulu pikiran Anda bekerja keras untuk memprediksi apa yang akan dikatakan. Kalau sama sekali blank Anda tidak mengerti, silakan buka sebentar. Ya, sekilas saja ya, apa bagian penting yang Anda temukan. Oke, kalau sudah masuk ke bab 3. Bab 4, bab 5. Misalnya sampai bab 5 selesai ya. Atau teruskan jika masih ada. Kemudian mulai Anda memprediksi bab dan sub-subbabnya ya. Subbabnya Anda subbab 1 dari bab 1 coba Anda bayangkan kira-kira apa sih yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Begitu juga dengan subbab 2, subbab 3, subbab 4. Usahakan untuk memahaminya. Kalau Anda misalnya tidak bisa menangkapnya, lihatlah sekilas halaman dari subbab tersebut. Baca sekilas saja. Kalau Anda sudah paham maksudnya, oh begitu, oke. Masuk ke subbab berikutnya. Begitu ya. Nah, ketika Anda melakukan membaca bab atau subbab yang Anda anggap Anda ingin tahu, itu disebut skipping. Baca kilas ya. Jadi Anda mencoba untuk membaca bab-bab atau subbab atau sub-subbab yang tidak bisa Anda prediksi. Oke, Anda sudah melakukan teknik scanning terhadap buku tersebut. Sekarang Anda melakukan teknik mapping. Kalau buku itu tidak terlalu tebal, gunakanlah mapping manual saja, tulis tangan. Atau kalau buku itu cukup tebal, masih ada bagian-bagian yang bisa dicoret-coret atau halaman kosong, maka Anda membuat mind mapping halaman demi halaman atau subbab demi subbab. Ya, atau sub-subbab demi sub-subbab. Jadi dalam subbab itu masih ada halaman kosong, buatlah mind mappingnya. Kemudian subbabnya dibuatkan mind mappingnya. Kemudian ketika Anda membaca bab, buatlah mapping dari subbabnya. Ya, subbab, subbab, subbab. Ketika Anda membuat mapping dari subbab, Anda membuatkan mapping sub-subbab, sub-subbab, sub-subbab. Begitu ya. Nah, dengan demikian Anda lebih detail untuk membaca skipping dari masing-masing subbab atau sub-subbab. Gunakanlah aplikasi jika buku itu tebal dan Anda ingin mengingat buku itu sampai kapanpun. Bisa Anda buat dua, mind mapping tulis tangan dan bisa juga mind mapping aplikasi. Belajarlah untuk menyampaikan sesuatu dengan singkat. Kata-kata yang panjang, Anda singkat menjadi kata-kata yang pendek. Misalnya 5 kata menjadi 2 kata atau 1 kata lebih bagus. Nggak bisa 2 kata, nggak bisa 3 kata. Tapi kalau bisa jangan sampai 4. Kalaupun ditemukan
sampai 4 Anda harus menggantinya dengan gambar. Nah, bagaimana caranya setelah kita membaca? Untuk pencapaian 1000%, kita cukup untuk diri kita sendiri saja ya, baca buku, mappingkan. Cukup 1 bulan 1 targetnya. Dan guru juga menargetkan 1 anak 1 buku. Tapi kalau guru mentargetkan sampai dengan 2.000, 3.000, atau 5.000%, maka setiap siswa bisa diwajibkan baca 2 buku sebulan. Ini sudah 2.000%. 3.000% berarti 3 buku sebulan. 4.000 sampai 5.000% berarti 4 buku setahun. Nah, tentunya melakukan lompatan besar seperti itu sulitlah sekali ya. Dari 0 sampai ke 5.000% tentunya hampir mustahil, tapi bisa. Asal gurunya komit. Nah, yang penting adalah kalau guru punya waktu ya untuk mengumpulkan Anda setiap bulan di satu tempat agar Anda saling presentasi dengan teman, cukup 4 teman saja. 4 teman ini kemudian saling sharing buku apa yang dibaca, termasuk yang disaringkan adalah mind mappingnya. Nah, 4 orang ini ya, 1 orang membacakan buku yang dia bacakan, sementara yang 3 itu boleh mengkritisi, boleh menambahkan, boleh bertanya, dan boleh menyimpulkan, lalu didiskusikan. Nah, ini dianggap yang temannya yang 3 tadi sudah membaca buku, walaupun dia tidak membaca buku. Serahkan saja mind mappingnya. Oke, nah besoknya bergantian. Ya, si B sekarang yang berbicara kepada A, C, dan D. Kemudian besoknya lagi adalah si C yang membacakan dan memberikan mind mapping yang membahas 3 orang temannya lagi. Nah, ini 4 orang saja, itu sudah berarti Anda membaca 4 buku dalam sebulan. Atau sama dengan 52 buku setahun. Ini sama dengan ya, 4.000 sampai dengan 5.000%. Nah, sekarang bagaimana kalau di sekolah ada 15 siswa? Ya, atau biasanya satu kelas itu berapa? 30, 35. Masing-masing membaca 1. Bayangkan kalau misalnya tiap orang sebelum masuk sekolah 1 jam dia presentasi 1 buku, maka kalau misalnya sekolah itu ada 20 hari belajar ditambah siswanya ada 20, maka kalian bisa membaca 20 buku dalam waktu 1 bulan. Bayangkan berapa buku yang kalian baca sampai dengan setahun. Yes, 20 dikali, katakanlah 10 bulan saja, 200 buku. Jadi apakah membaca 200 buku per tahun bagi kalian adalah mustahil? Tidak, dengan teknik SSRA hal itu dimungkinkan. Oke, semoga ringkasan ini bisa menutup dan membuat kalian lebih paham, membuat kalian lebih mengerti, dan pada akhirnya kalian bisa mempraktekkan secara berurut dan secara lengkap apapun yang telah diajarkan di dalam SSRA. Anda semua akan menjadi pembaca hebat dan Anda bisa melakukan kompetisi bukan saja di tingkat sekolah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tapi juga tingkat nasional dan internasional. Salam Alpha Theta, salam Power Ranger, siap nggak siap harus berubah.